Ngeri, Rusia rekrut puluhan ribu pasukan elit Afghanistan. We also struck in down shot. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Anggota elit Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan mendapat tawaran menggiurkan untuk bertempur bersama militer Rusia di Ukraina. Pengalaman bertempur bersama Satuan Elit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat US Army Force selama lebih dari 20 tahun diklaim mampu memberi perbedaan besar di medan perang Ukraina. Sekitar 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan khusus Afghanistan ditinggalkan pasukan militer Amerika Serikat saat Taliban merebut kembali negara pecahan Uni Soviet itu pada Agustus 2021. Hanya ada beberapa orang perwira senior militer Afghanistan yang dievakuasi oleh Amerika saat pemerintah runtuh. Ribuan tentara melarikan diri ke tetangga regional saat Taliban memburu dan memburu loyalis pemerintah. Banyak dari pasukan komando yang tetap berada di Afghanistan bersembunyi untuk menghindari penangkapan dan eksekusi. Pasukan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan dibentuk oleh pasukan khusus Angkatan Darat AS yang lebih dikenal dengan Green Berets atau Baret Hijau pada 2010. Tentara Afghanistan yang akan bergabung dengan satuan elit tersebut harus menjalani pendidikan berat selama 6 bulan. Selama pendidikan, tentara Afghanistan tak hanya ditempa personil Baret Hijau saja. Anggota pasukan elit Angkatan Laut AS, Navy SEAL, dan juga Special Air Service Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris juga jadi instruksi saat menggembleng para prajurit Afghanistan. Amerika Serikat kabarnya menghabiskan hampir 90 miliar dolar atau setara dengan 1.403 triliun kurs saat ini untuk membangun pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan. Sekarang mereka menganggur dan putus asa, banyak prajurit komando masih menunggu pemukiman kembali di Amerika Serikat atau Inggris, kata mantan pejabat senior keamanan Afghanistan yang identitasnya dirahasiakan dikutip Viva Militer dari Foreign Policy. Dan ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi perekrut yang memahami mentalitas kelompok saudara dari para pejuang yang sangat terampil. Ini berpotensi membuat mereka menjadi pilihan mudah bagi perekrut Rusia. Lebih lanjut, mantan pejabat militer Afghanistan itu juga meyakini dengan kualitas individu dan kesatuan yang dimiliki, para anggota Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan mampu membawa Rusia menuju kemenangan perang. Integrasi mereka ke dalam militer Rusia akan menjadi pengubah permainan di medan perang Rusia Ukraina. Saat Presiden Rusia Vladimir Putin berjuang untuk merekrut pasukan bagi perangnya yang goyah, Rusia dilaporkan menggunakan tentara bayaran yang terkenal kejam dari grup Wagner. Seorang mantan perwira komando Afghanistan meyakini jika Wagner berada di belakang perekrutan pasukan khusus Afghanistan oleh Rusia. Personel satuan elit yang juga disembunyikan identitasnya memastikan perekrutan pasukan khusus Afghanistan dilakukan grup Wagner dan bukan secara resmi oleh Angkatan Bersenjata Rusia VSRF. Saya memberitahu Anda, para perekrut adalah grup Wagner. Mereka mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru. Satu-satunya entitas yang merekrut pasukan asing adalah grup Wagner, bukan tentara mereka. Dan ini bukan asumsi, dan itu fakta yang diketahui para perwira. Mereka akan lebih baik digunakan oleh sekutu barat untuk bertarung bersama Ukraina. Mereka tidak ingin berjuang untuk Rusia, karena Rusia adalah musuh, tapi apalagi yang akan mereka lakukan? Profil pasukan elit Afghanistan dulu tak terkalahkan lawan Taliban. Sekarang bagaimana? Pasukan elit Afghanistan menyatakan janjinya untuk menumpas habis Taliban di tengah persiapan melakukan perlawanan kembali, di mana kekuatan mereka dihimpun lagi oleh Wakil Presiden Afghanistan Amirullah Saleh setelah mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin sah negara itu. Saleh menyerukan konsentrasi pasukan elit Afghanistan di lembah Pansir sekitar 128 km dari Kabul. Tempat itu adalah satu-satunya yang belum dikuasai Taliban. Nasib pasukan elit Afghanistan usai ditinggal AS dilatih oleh Amerika Serikat dan dilengkapi dengan peralatan canggih. Pasukan elit Afghanistan adalah senjata garis depan melawan Taliban. Akan tetapi berkurangnya dukungan militer AS membuat mereka tak bisa berbuat banyak seperti dulu lagi. Dengan berakhirnya kehadiran pasukan AS di Afghanistan, secara efektif serangan cepat Taliban melahap wilayah pedesaan dan mengepung kota-kota yang dikuasai pasukan pemerintah. Agresifnya Taliban menimbulkan tekanan besar pada unit-unit pasukan elit yang terus-menerus dikirim ke pusat medan perang di mana pasukan reguler menyerah kepada milisi. Kepala Komando Operasi Khusus Mayor Jenderal Haibatullah Alizai mengatakan pengurangan tajam dukungan udara AS menghambat operasi. Ini lebih menantang ini, sementara kami berjuang di sebagian besar wilayah di beberapa garis depan dan itu semakin sulit. Tapi kami tidak punya pilihan dan ini negara kami, kata Alizai kepada AFP. Pembunuhan brutal terhadap kelompok elit pasukan khusus
pada Juni setelah bala bantuan tak bisa datang adalah ilustrasi gamblang tentang bagaimana mereka bisa terisolasi dan dikalahkan. Tidak pernah kalah dalam pertempuran mengenakan kacamata penglihatan malam, senapan buatan AS dan juga peralatan tempur modern lainnya. Pasukan khusus Afghanistan juga sempat mengejutkan Taliban ketika mereka pertama kali muncul pada 2008. Para pelatih mereka dari Amerika memuji sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah Afghanistan memberantas Taliban dan juga mempercepat keluarnya AS. Di mana operasi khusus di Afghanistan diciptakan secara unik menurut citra kami sendiri, kata Todd Helmus, analis Rand Corporation yang berbaur dengan tentara di lapangan. Mereka juga sangat bagus, mereka sangat berlatih dan mereka tahu cara menembak, bergerak dan juga berkomunikasi. Di negara di mana pelatihan untuk tentara lokal sering kali belum sempurna, latihan untuk pasukan khusus juga sangat intensif, yaitu 14 minggu latihan menembak, taktik regu, serangan udara dan juga latihan tembakan langsung. Kontraktor swasta berperan menghimpun personil pasukan khusus Afghanistan. Sebuah iklan pekerjaan online dari Raksasa Pertahanan AS Raytheon yang sekarang sudah kadaluarsa berbunyi mereka mencari kandidat untuk KKA, salah satu divisi pasukan khusus paling elit yang terdiri dari tentara, polisi, dan intelijen unit agensi. Dalam 10 tahun, jumlah mereka bertambah banyak walaupun tidak diketahui angka pastinya. Namun dua sumber keamanan mengatakan kepada AFP pada sekitar 56.000 personil pasukan khusus yang terdiri dari tentara, polisi, dan juga dinas intelijen. Di mana tentara pemberani ini tidak pernah kalah perang dan mereka tidak pernah kalah, kata Komandan Pasukan AS di negara itu, Jenderal John Nicholson. Pada tahun yang sama, pasukan elit Afghanistan menjadi membuka publik karena perannya dalam pembunuhan Abdul Hasib, ketua ISIS di Afghanistan. Namun sementara Mayor Jenderal Alizai mengatakan kepada AFP bahwa mereka sekarang dilatih oleh warga Afghanistan lainnya. Analis berpendapat bahwa pasukan khusus terlalu bergantung pada bantuan asing, mulai dari pengumpulan intelijen hingga logistik, yang membuat mereka pada dasarnya bisa menjadi lemah setelah penarikan AS dan NATO. Kami melihat kegagalan kebijakan itu sekarang dan pengakuan natural bahwa jelas kami perlu melatih unit-unit untuk bertarung sendiri, sehingga mereka tidak membutuhkan kami lagi, kata Helmus dari RAND. Rentan jika ditinggalkan dengan penarikan AS yang hampir selesai, pasukan elit Afghanistan menjadi garis pertahanan terakhir melawan Taliban. Satu-satunya hal yang menghambat kemajuan Taliban saat ini adalah pasukan khusus dan angkatan udara, kata Vanda Felba Brown, rekan senior di Brookings Institution kepada AFP saat milisi belum menguasai Afghanistan. Anggota elit Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan mendapat tawaran menggiurkan untuk bertempur bersama militer Rusia di Ukraina. Pengalaman bertempur bersama Satuan Elit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, US Army Force, selama lebih dari 20 tahun diklaim mampu memberi perbedaan besar di medan perang Ukraina. Sekitar 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan khusus Afghanistan ditinggalkan pasukan militer Amerika Serikat saat Taliban merebut kembali negara pecahan Uni Soviet itu pada Agustus 2021. Hanya ada beberapa orang perwira senior militer Afghanistan yang dievakuasi oleh Amerika saat pemerintah runtuh. Ribuan tentara melarikan diri ke tetangga regional saat Taliban memburu loyalis pemerintah. Banyak dari pasukan komando yang tetap berada di Afghanistan bersembunyi untuk menghindari penangkapan dan eksekusi. Pasukan Korps Komando Tentara Nasional Afghanistan dibentuk oleh pasukan khusus Angkatan Darat AS yang lebih dikenal dengan Green Berets atau Baret Hijau pada 2010. Tentara Afghanistan yang akan bergabung dengan satuan elit tersebut harus menjalani pendidikan berat selama 6 bulan. Selama pendidikan, tentara Afghanistan tak hanya ditempa personil Baret Hijau saja. Anggota pasukan elit Angkatan Laut AS, Navy SEAL, dan juga Special Air Service, Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris juga jadi instruksi saat menggembleng para prajurit Afghanistan. Amerika Serikat kabarnya menghabiskan hampir 90 miliar dolar atau setara dengan 1.403 triliun kurs saat ini untuk membangun pasukan pertahanan dan keamanan nasional Afghanistan. Sekarang mereka menganggur dan putus asa, banyak prajurit komando masih menunggu pemukiman kembali di Amerika Serikat atau Inggris, kata mantan pejabat senior keamanan Afghanistan yang identitasnya dirahasiakan dikutip Viva Militer dari Foreign Policy. Dan ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi perekrut yang memahami mentalitas kelompok saudara dari para pejuang yang sangat terampil. Ini berpotensi membuat mereka menjadi pilihan mudah bagi perekrut Rusia.